Kali ini kita akan membahas tentang zaman Megalitikum. Kalau kalian mendengar kata mega, pasti dalam pikiran kalian mega itu besar. Benar sekali. Kali ini kita akan membahas zaman batu besar. Mari simak materi yang akan saya sampaikan. Megalitikum berasal dari dua kata, yaitu mega dan litos. Mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Jadi, zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar. Alasannya, karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan juga, walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, sama seperti zaman sebelumnya, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia yang sudah mulai meningkat. Dari pembahasan ini dapat dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu. Itu tadi secara singkat tentang pengertian dari Megalitikum. Sekarang kita simak yuk mengenai kehidupan sosial pada zaman Megalitikum. Pada zaman ini, manusia melakukan banyak kegiatan yang menyangkut kehidupannya. Mereka sudah mempunyai aktivitas seperti berburu dan mengumpulkan makanan, memproduksi makanan, serta bercocok tanam. Pokoknya zaman ini sudah maju dari zaman-zaman sebelumnya. Kebudayaan Megalitikum adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar yang muncul sejak zaman Neolitikum. Kehidupan dalam masyarakat masa ini memperlihatkan rasa solidaritas yang sangat kuat. Peranan solidaritas ini tertanam dalam hati setiap orang sebagai warisan yang telah berlaku sejak nenek moyang mereka. Manusia pendukung dari zaman Megalitikum ini sudah didominasi oleh manusia Homo sapiens. Manusia Homo sapiens ini antara lain berasal dari bangsa Proto-Melayu. Kalau kita mengingat ke materi yang sebelumnya, yaitu sudah jelas sama seperti manusia pendukung pada zaman Neolitikum yang diperkirakan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang juga didominasi oleh suku Proto-Melayu, di antaranya suku Nias, suku Dayak, suku Sasak, dan suku Toraja. Adat kebiasaan dan kepercayaan merupakan pengikat yang kuat dalam mewujudkan sifat itu. Akibatnya, kebebasan individu agak terbatas karena adanya aturan-aturan yang apabila dilanggar akan membahayakan masyarakat. Maksudnya adalah para masyarakat itu tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu mengenai kehidupan sosialnya. Intinya adalah kalau di dalam kehidupan Megalitikum kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum ini adalah salah satu penemu dari zaman ini. Dia mendefinisikan, menurut von Hengelden, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang. Harus kalian ingat, ada dua gelombang mengenai penyebaran zaman Megalitikum. Yang pertama itu adalah Megalitikum tua, di mana Megalitikum tua ini menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum, yang dimana diperkirakan sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, yang dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi, yaitu Proto-Melayu. Contoh bangunan yang ditinggalkan pada Megalitikum tua ini adalah menhir, pundak berunden-unden, serta arca-arca yang statis. Yang kedua itu adalah gelombang Megalitikum muda. Megalitikum muda ini menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu sekitar 1000 sampai 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau bisa dikatakan sebagai Deutro Melayu.
Contoh hasil kebudayaannya itu atau bangunannya adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca yang dinamis. Ini akan kita bahas setelah kita membahas tentang ciri-ciri zaman megalitikum untuk mengenai hasil kebudayaannya ya. Jadi kita bahas dulu tentang ciri-ciri zaman megalitikum. Ciri-ciri zaman megalitikum di sini hanya ada 3 karena dia merupakan tingkat lanjut dari zaman sebelumnya. Yang pertama, ciri-cirinya manusia sudah dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Maksudnya kalau di sebelumnya itu batu-batu kecil, tetapi di zaman megalitikum ini peralatan atau hasil kebudayaan mereka buat yaitu adalah batu-batu yang besar. Yang kedua, berkembang dari zaman neolitikum sampai zaman perunggu, berarti perkembangannya cukup maju ya, karena sudah ada zaman perunggu. Yang ketiga, manusia sudah mengenal kepercayaan utama, yaitu adalah animisme. Jadi kepercayaan pada zaman ini mereka hanya animisme, yaitu memuja roh nenek moyang. Dan yang keempat, untuk ciri-cirinya mereka sudah bisa bercocok tanam, sudah bisa berternak ya. Pokoknya perkembangannya lebih maju dari zaman sebelumnya. Sekarang mari kita bahas tentang hasil kebudayaan zaman megalitikum. Di sini ada 7 hasil kebudayaan yang ditinggalkan pada zaman megalitikum. Bisa kalian lihat sendiri di cuplikan ini akan dijelaskan mengenai hasil kebudayaannya.